warung horden itu kayaknya aku baru nemu di Jakarta doang. Iya, di Jakarta doang. Kalau di sana terbuka biar orang melihat, wow, lu dasar kafir gitu. Iya. Lu ingat dah lokasi itu, malam dia peci. Besok pagi habis sholat mainan, malam mainan. Iya. Cowok pakai mukena, ceweknya juga. Jadi dikira berteman. Naik motor digerebek kan. Buka makananmu. Ih, cowok. Taunya yang belakang juga cowok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Gibah kalian ya? Ini teman muka bilang. Inilah. Yang ini. Tadi aneh dengar antum pengen masuk ke Akademi FYP. Ya? Mau ninggalin aneh ente. Istighfar ente. Kita bangun bareng-bareng ini dinasti. Enggak, maksudnya ini FYP lagi rame banget ya. Ya tapi kan lu harusnya kita konsisten dengan lembaga viral. Tapi kalau misalkan jangan cuma ada lembaganya saja, terapkan juga bagaimana caranya biar FYP biar viral. Contoh kalau kau menunggu, kau bagaimana caranya? Menunggu. Atau pagi-pagi jalan pagi-pagi bapak-bapak. Ya gimana? Ya begini. Begini kan biasa kan dia. Ini biasa. Tangan begini, Iya. Jalan di batu-batu pelan-pelan gini. Bukan begitu. Bagaimana caranya? Nama lembaga viral. Tidak bakal viral Ya begitu. jalan begini. Biasa aja. Jalan biasa. Jalan bapak-bapak biasa. Tidak Iya. begitu. Kalau Dari mau mana? viral, gini nih. Gitu. Nah, bagus. Ini baru FYP ini. Viral ini. Gitu. Tapi saya harus pakai kaos utang dong. Iya, Utang. Contoh kecil bapak ini kan semua bapak-bapak. Iya. Ada anak. Kalau anak lagi main nih, misalkan dia mau jatuh pas dia main, misalkan di meja, bilangnya apa? Nah, turun. Mata kau turun. Jatuh nanti. Jahat. Bukan begitu. Jadi gimana namanya orang tua kan nggak mau anaknya jatuh. Iya. Ya, Terus gimana? bukan begitu. Nah, hati-hati nah, jangan begitu nah. Salah. Kalau misalkan dia main-main begini, dia mau jatuh, kamu harus menenangkan anak itu dengan tenang le. Semangat ya le. Ganjel toh. Ini gawat ini. Itu baru. Tenang. Oh gitu ya. Oh gitu. Harus semua unsur kehidupan harus mengarah ke TikTok. Mengarah ke TikTok. Itu. Tapi secara kau kan basicnya stand up comedian gitu. Iya, Tapi dalam mengaplikasikan sebuah konten di video, konten komedi, kok nulis juga, nulis nyari format sama kayak stand up. Sama kayak stand up. Polanya kayak gitu. Jadi ada Menurut saya. premis, ada setup Iya, gitu. cuman bedanya kalau stand up tuh kan lebih ke personal bang, personal kita karena stand up gitu. Jadi, Keresahan kan? Keresahannya. Jadi terserah kita nih keresahannya apa dulu nih. Sementara kalau konten tuh menurut saya dasarnya harus relate dulu. Oh, harus yang orang rasain juga. Iya, karena jempol ini terlalu ringan gitu. Ketika kita scroll, terus itu nggak relate dan tidak mewakili perasaan dia, udah kita di scroll gitu. Oh, pelajaran ini. Makanya paling masuk tuh tipe-tipe. Tipe-tipe ya. Tipe-tipe karyawan, tipe-tipe ini. Komennya coba ada, iya bener banget gitu. Iya, dan banyak orang nge-repost. Iya, seperti berenang di kolam fakta. Gitu-gitu kan. Iya. Kadang kalau punchline-nya belok banget di luar prediksi BMKG. Iya. Ada masih gitu ya tuh. Nitip sendal biar rame. Iya. Nanti kalau udah rame balik lagi. Apa kabar? Iya. Mas, apa kabar itu WhatsApp Mas? Ya itu, bukan komen sendirian. Iya. Kalau udah apa kabar doang. Iya. Kalau misalkan untuk relate itu kan berarti lu harus ini dong, harus Observasi ya? observasi harus nanya ke orang Bang. juga berarti. Iya, misalkan kau pernah nggak sih kayak gini? Kalau dua orang saya tanya udah aman, ya udah sikat aja gitu. Oke. Siapa tuh si Surya sama si Adi sama si Aldi? Iya, cuman paling sering tuh Adi yang saya tanyain karena dia tuh kadang tidak kayaknya deh. Nggak ngerasain deh kayak gitu-gitu dia ada gitunya. Terus saya tanya Aldi, kata dia saya mah terserah. Aldi ngikut aja ya. Iya, saya terserah Saya gitu. terserah. Iya. Nggak ada dia kayak kasih. Nggak, ini nggak pernah gitu. Nggak ada, dia ngedit aja. Tapi tuh dari bertiga berarti bagiannya apa aja tuh? Aldi apa Aldi? Aldi tuh
ngedit, kadang main sama Sabi itu. Kadang main sama Sabi. Masih makan kelinci. Iya bang. Di situ Kalau Adi talent juga. Adi tuh bikin ini kadang kalau misalkan ada YouTube covernya, posternya, thumbnailnya dia bikin. Oh, desain grafis. Desain grafis dia kalau mau bikin logo di situ, Pak. Kalau abang-abang tema mau bikin logo sama dia aja. Murah malah dia. Murah di dia ya. Aman. Cing Abdel ya bikin ya kemarin ya. Bikin dia, no debat. Iya, betul. Siapa lagi terus yang bikin lagi? Pak Jalwi. Pak Jalwi juga bikin dia. Oh. Iya. Terus Pak Jalwi buat apa? Pertamina. Yang kecil, Pertamina tapi. Makanya jangan Pertamina. Kita kaget kalau yang PTP itu si Adi yang bikin dia. Logonya dari kapan tahu kan anaknya baru lahir berapa tahun yang lalu juga. Ini berapa tuh per orang biasanya? Apa gajinya? Dengan kerjaan yang banyak itu, kira-kira. Makanya kan gue juga lagi mau bikin tim nih. Bugon, sini dengerin dulu. Bugon, Ocin, dengar sini. Nih, biar tahu lu kerjaan mereka satu banyak bener satu orang. Berapa gajinya? Bahkan urusan pribadi pun diurusin, tapi yang kasih makan sambil. Kelinci. Ini datang pada tiduran di studio. Tapi Gugun tadi enak saya bikin konten sama dia. Apa kerjaan dari karyawan tema? Saya tanya, "Abang kerjanya apa?" Kreatif. Oh, lagi nulis naskah. Terus abang apa? Editor. Oh, naikkan gaji editor. Masih ini tuh Final Cut Pro gitu-gitu. Gugun kerjanya apa? Oh, kreatifnya Bang Rigen. Gokil. Lagi ngapain nih sekarang? Ini Bang denger YouTube. Kayak gitu lah. Lu mau denger gak? Dia suka kasih ide kan? Nih gua kasih ide-ide dia yang gak gua pakai nih. Jadi beda masih di Enggak, tapi sebenarnya ini tim itu sebenarnya bukan cuman buat maksudnya kayak tim kreatif ya fokus di kreatif. Enggak, kalau gue tuh lebih kayak buat memacu kita juga. Bener, Bang. Iya, ayo Bang, bikin Bang gini Bang gitu. Jadi kayak ayo udah bikin dah gitu. Kadang kan kalau kita sendiri tuh kalau nggak ada mereka tuh juga males gitu. Iya, benar. Kan kok ada mereka tuh kadang juga lebih males. Datang dulu. Gue lagi libur. Kasih gue waktu untuk libur sehari. Konten mulu, belum ada brand gue bilang. Orang istirahat dia datang ya. Tapi menyeimbangkan karena kok termasuk yang stand up juga masih jalan. Iya, film juga masih jalan. Di antara kita bertiga lu yang paling produktif untuk stand up, untuk konten gitu. Ya karena stand up tuh cuman berapa menit bisa lumayan gitu. Jadi harus nih gitu. Gede banget tuh ya. Enggak, di bawahnya kalian. Iya. Oke lah mungkin stand up di bawah kami, cuman kan fit kau pasti jauh di atas kami dong. Mulutnya. Amin. Iya, tapi kan saya kalau stand up Jegel emang ini kemarin yang pesawat itu juga lumayan dia. Dua kali dia stand up. Si Tiling aja bilang. Wes, biar dipanggil lagi ya. Padahal ada tuh jalur ke Lombok juga kok bisa sebenarnya. Iya, si Tiling. Nanti mereka akan melakukan itu. Nanti ke Lombok katanya kalau nggak salah Aul tutorial hidup itu. Enggak, bukan gua. Ya Aul juga orang Bima, orang NTB sih. Oh iya benar Bang Jegel kemarin ya. Enggak, tapi maksud aku gimana kok menyeimbang? Saya naik Citylink kemarin Bang. Masuk juga yang ini. Maksudnya untuk Bang Jegel, pantunya udah beda. Petir bukan sembarang dia bilang tuh. Masa petir sih? bukan sembarang petir. Royalti terusnya. Enggak, tapi menyeimbangkan itu Rip kadang-kadang. Antara stand up sama konten. Bener, teman-teman kita banyak yang full konten sekarang. Iya. Kayak Ardit nih, Ardit, aku tanya masih stand up nggak Dit? Udah nggak berani aku gitu. Kalau Ardit dia full konten, full film masih. Kau ini mau konten iya, stand up iya, show juga, film mau jalan juga. Iya Bang, kalau yang stand up dari saya ya, karena kita tuh berangkat dari stand up Bang. Oke. Berangkat dari stand up terus ini semua kan cuman irisannya aja gitu. Ini kan terbuka gara-gara stand up gitu. Sementara stand up tuh memang unik aja kerjaannya. Iya. Setiap mau kerja mau mual, mau deg-degan gitu. Resikonya ada ininya sendiri ya. Iya, ada experience tersendirinya ketika kita pecah itu bahagia. Rasanya nggak bisa digambarkan gitu. Apalagi ngebom, bisa dibawa sampai berapa hari kan. Jadi itu tuh yang paling senang dari stand up gitu. Nah kalau konten ada rasa kayak ini udah jadi FYP nggak ya? Ini kena nggak ya? Workshop nggak ya? Kalau konten malah saya bodoh amat Bang. Gitu. Justru ya karena itu bisa dibilang semua kan komen-komen tuh menurut saya ya palsu juga sebenarnya. Kalau misalkan teman kita support api-api kita sudah senang gitu, pasti
ya menurut saya ya konten kita tidak selucu itu menurut saya di mata dia, tapi itu bentuk supportnya dia api-api, love gitu-gitu. Sementara stand up kalau kita tidak lucu, real begitu tidak ada ketawa, tidak stand up. Jadi kalau konten saya kadang ya udah upload aja. Insta story gitu. Iya, Insta story rame nih, ya udah save, upload di TikTok gitu, Bang. Kadang gitu. Dan menurut saya karena polanya itu harus konsisten aja, upload apa aja terus gitu. Kayak yang kemarin tuh kan lu sampai di nikahannya Bang Ajis tuh beliin batik buat orang biar sama. Tidak. Sumpah demi Allah itu memang ada yang mirip batik saya, Bang. Jangan kau cuma kadang-kadang. Tidak sampai begitunya, Bang. Tidak sampai begitunya. Dia pakai batik di nikahan Bang Ajis, terus banyak yang sama batiknya. Alisan itu ya. Alisan, Bang. Alisan emang rawan. Alisan soalnya banyak bener alisan. Kalau gue bilang ada berarti secara konsisten habis show kemarin dia bikin ini stand up kapal. Iya. Oh iya benar stand up kapal, Bang. Itu apa konsep dari stand up kapal, Rip? Pengen aja gitu, Bang. Beda gitu. Sementara wah, menarik nih untuk memajukan pariwisata di Makassar. Keren. Masa karena itu peduli itu sih? Tidak juga sih. Karena di Pantai Losari itu banyak sekali parkir pinisi-pinisi, Bang. Oke. Karena itu kan buatan Sulawesi, Bang. Iya. Itu yang di Labuan Bajo gitu-gitu tuh. Iya, menurut saya ya. Karena Labuan Bajo yang besar ya. Iya, kan ada juga kan pinisi. Siapa tahu saya salah. Kayaknya karena pinisi itu dari Sulawesi, dibikinnya kadang di Bulukumba. Banyak terparkir terus kok kayak banyak. Lucu juga nih kalau bikin stand up kapal ya gitu ya. Iya, karena waktu itu saya lewat di explore Instagram pinisi itu kadang ada live music, ada DJ, nyanyi-nyanyi gitu. Saya bilang, oh ada mic berarti bisa nih kayaknya. Ada mic, ada sound. Oh, berarti stand up bisa dong. Karena gitu. Orang mic, ada mic nih. Stephen juga. Bukan nama mic gitu. Nah, akhirnya habis itu ya udahlah coba-coba gitu biar pengalaman nih. Seru kayaknya nih. Saya ajaklah teman kita, Bang. Yang komik pertama yang ada gitu. Bapak beliau ini. Saya ajak dia. Ya jangan seolah-olah ini jadi salah saya dong. Tidak dong, tidak. Saya cuma cerita saja. Yang awal berarti stand up kapal tuh lu ngajak Jegel. Oh, terus kenapa kok enggak ada jadinya kan Erwin. Dapat kamu jadi kan buat Erwin Bari. Siapa? Erwin Wawan. Iya, Bang Wawan. Zawin. Iya. Apa satu lagi? Udah itu. Mari berasa. Bisa ya? Di awal kan. Maksudnya lu kan udah menyempatkan datang ke talk show-nya Jegel di hari ini nih. Nah, kenapa dia talk show-nya Jegel? Enggak. Ngobrol kan, Bang Gel, ayo mau enggak? Enggak bisa, waktu itu enggak bisa. Enggak bisa. Karena bentrok syuting ya, Bang? Syuting. Dan syutingnya waktu itu maju. Padahal udah masuk Bang. Mudah-mudahan nih jalan lagi Bang Rigin, mau enggak? Mau, Bang Jegel mau aku. Mantap dapat saya nih. Ayo, stand up kapal. Seru, Bang. Ayo. Iya. Tapi pada saat stand up tuh experience-nya kan ombak nih, opener pertama nih, ombak. Selamat sore semuanya. Gini-gini kan. Oh, benar-benar pas kapal jalan nih. Pas kapal jalan tuh. Dan salahnya kayaknya saya salah milih tanggal deh. Bulannya masih musim hujan, Bang. Jadi ombaknya masih tinggi. Iya. Habis opener pertama, terus kok penonton agak-agak sepi nih. Mual. Istri saya mual. Istri Hamil. saya tidak, saya bilang, persen saya buang di luar. Saya bilang, saya jangan terlalu kelihatan muntahnya, nanti orang lihat. Pas saya lihat penonton pada muntah juga. Ih, kasihan banget istri kok. Muntahin aja. Mau ketawa nggak bisa juga lah itu ya. Ketawa nggak bisa udah. Iya habis itu, tapi alhamdulillah penonton senang-senang aja gitu. Responnya baik ya. Responnya baik, senang lagi. Ada yang dari Bekasi. Ada yang dari Bekasi. Saya bilang kok bukan. Ya Allah Bekasi juga sih. Penonton. Kan kalau Wawan kan itu kan ini ya, ikut aja nampil ya. Nampil dia stand up, Bang. Saya bilang kok dari mana? Dari Bekasi. Ada kerjaan di sini? Enggak, saya lihat posternya ini. Keren. Dia memang pengen liburan aja, Bang. Saya bilang, ya kalau misalnya bikin lagi kabarin lagi gitu. Tapi ada gimmick-gimmick dari komunitas stand up Indo Makassar. Apa gimmick-gimmicknya? Dia lagi curhat, tiba-tiba di belakang kami dapat lumba-lumba nih. Jadi anak-anak telanjang begitu, kelihatan pantatnya begini. Ya Allah. Terus perempuan, astagfirullahaladzim. Tapi untuk seru-seruan doang. Mukanya nggak kelihatan, jauh sekali di laut dia, di laut, di center gini. Tapi event ini inisiasinya siapa? Stand up Makassar? Atau pribadi? Saya sama Jadu sama anak-anak. Saya DN Pak Sandiaga Uno. Oh iya. Pak, iya. Saya bilang, Pak,
kami ada stand up di kapal nih, siapa tahu bisa menunjang pariwisata di Makassar. Sampai sekarang nggak dibalas. Ya mungkin sibuk, Bapak. Sibuk. Iya, kali. Kalau ke pemerintah Makassar sendiri udah belum? Maksudnya ke Belum pemerintah. sih. Nah, harusnya kayaknya itu dulu tuh. Itu dulu ya. Iya, benar-benar. Iya. Siapa tahu. Tapi seru Bang, itu mulai dari jam 3 nih. Sore. Pemandangan lautnya sampai terbenam gitu, Ke keren. pulaunya berapa lama perjalanan? Cuma setengah jam pas 1 jam itu ya. Itu bermalam di kapal? Ada bermalam di kapal? Atau Rencananya bermalam di kapal. Ada kamar di bawahnya tuh lambung kapalnya, cuman nggak jadi di pulau semua. Camping berarti. Ada ininya, ada Penginapan. penginapan. Oh iya, Ada, emang Bang. dong. Itu lu semua yang ngurus tuh? Penginapan, makannya, makan malam, sarapan. Oh gitu. Iya, jadi itu semuanya ya. Itu, lumayan tiketnya sih lumayan. Dari travel atau misalnya lu sendiri yang nyari, misalnya lu kayak ke Samalona ngeliat penginapannya gitu atau gimana? Iya, teman-teman stand up Indo Makassar, Iksan, Jadu, tuh Patri dia yang ngurusin gitu-gitu. Patri, Iya, gitu-gitu lah, yang bantuin gitu. Sukses. Bisa lu jadi ini IO jadi IO. IO gitu-gitu, brand ambassador Makassar lu. Brand ambassador Makassar ya sebutannya ya? Iya, brand ambassador Makassar Sari lu bisa lu. Tapi Rip, secara pengalaman stand up tuh lumayan beragam ya, lumayan banyak Banyak sedihnya juga ya. Iya, sama Katanya kayak satpam abang-abang. sempat marah katanya. Satpam apa sih Rip, yang marah? Apa? Katanya ada satpam di roasting marah. Oh, teman kerja. Dulu itu belum kenal stand up, belum masuk komunitas. Lu. Iya. Oh. Di tempat kerja saya kan yang di mall, ASR sih. Perabotan itu. Iya. Nah, itu stand up kadang sebelum buka toko nih ada kayak Briefing pagi. briefing pagi. Apa ya? Oh, iya, iya. Ada games. Ada games-games juga. Banyak Bang kegiatan. Nah, ayo siapa yang mau ngisi nih? Saya mau coba stand up karena waktu itu sering nonton Metro TV. Iya. Naik roasting habis itu wah bapak ini badannya besar kayak kapal selam gitu-gitu lah. Ketawa orang. Ketawa orang, dianya sini kau dulu kau jangan sekali-sekali kasih begitu loh saya. Oh iya. Iya. Kau jangan sekali-sekali kau begitu loh kalau kau tidak mau kumur-kumur gigimu. Hah? Bayangkan kumur-kumur gigi loh. Artinya kan gigi jatuh. Gak ada air berarti ya, gigi semua ya. Gigi semua. Saya bilang, maaf Pak, bercanda. Iya, habis itu udah baik lagi. Si Surya ya yang teman lu satu ituan dulu. Adi Surya benar. Adi Surya satu kerjaan. Satu kerjaan saya itu. Terus gimana ceritanya dia lu masuk stand up, terus dia juga ikut masuk stand up? Ikut. Lu dulu berarti Saya dulu, habis itu dia tidak mau Bang, malu. Habis itu saya masuk Suca baru dia mau. Oh, setelah lu masuk Suca baru dia mau. Baru masuk menghasilkan pemerintah. nih gitu. Katanya kan, bisa nih kayaknya nih saya. Iya. Padahal menurut saya dia itu lucu Bang. Lucunya di kehidupannya. Iya sih, gitu. iya. Untuk diterjemahkannya yang sulit kayaknya deh. Itulah agak sulit dia. Berarti di kantor itu, di perusahaan itu lu berdua orang yang lucu lah. Dan lu tahu dia lucu gitu, makanya lu ajak dia kan. Ajak dia, habis itu masuk lah. Terus habis itu dia sekarang waktu pandemi kan dia kerja di mana gitu. Saya bilang kamu enggak ke Jakarta, kita sama-sama gitu. Saya janjikan kerja di kafe. Taunya nemenin om karaoke ya. Enggak tahu jaga sabit ya. Jaga sabit. Iya sih sama-sama. Iya betul, sama-sama. Iya. Oh, berarti secara konten, secara konsep kau udah bareng tim ini untuk pengen gedein EPP lah ya. Iya gitu. Karena menurut saya tuh sama adinya memang udah lama bareng. Iya. Saya tuh sampai masih di umur berapa tuh ya, masih kerja di mall itu, saya bilang, kita harus keluar nih. Kita punya usaha sendiri, saya bilang. Oh, lu waktu itu film Filosofi Kopi, Bang. Ben dan Jody. Saya bilang, siapa yang Rio Dewanto siapa? nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Pokoknya kami penjual kopi aja. Oh, lu apa waktu itu rencana bisnisnya? Jual kopi Ember. sama pancake. Oh, bukan ember. Ya kan maksudnya dari perabotan dia, basicnya dari kerja perabotan. Masuk akal juga sih. Nah, saya sudah bikin tuh pancake. Oke nih, kita cari lahan yang kayaknya kosong nih. Iya. Di Jalanan Petarani Makassar tuh saya naik motor, dia menghadap ke kiri, saya menghadap ke kanan. Menghadap ke kiri, cari yang kosong. Saya tabrak trotoar. Saya tabrak trotoar, motor Mio-nya dia tuh. Terus, itu Mio-nya dia yang begini. Jadi begini. Hancur. Nah, dari situ saya tidak pernah ke rumahnya. Karena saya malu. Saya tidak bisa ganti motornya dia. Sampai sekarang masih begini. Iya, Tapi tetap dibawa. Iya, sama bapaknya sama bapak ibunya begini bawa. Bukan cara bawanya. Jadi ini kan anunya apa sipit
ini untuk bannya nih. Ini Mio nih. Oh si ini. Begini soknya. Ini batoknya nih, batok nih. Dia begini, Bang. Begini. Masuk, segitiganya kena. Oh, ya berarti begini lah lebih ke atas. Iya, gini. jadi lebih ke atas. Iya. Oh. Tapi keren juga dia. Iya, jadi bagus dong. Jadi kayak- bagus, Kayak Vespa gitu kan. Jadi anak-anak begini, Vespa. Ya tapi kan jalannya begini. Saya nabrak sesuatu. Habis dari situ kami nabrak itu. Besoknya pas seminggu itu udah dipasang traffic cone sama ini apa spotlight stiker. Oh, karena memakan korban. Iya. Oh, tapi nggak jadi terjadi apa-apa usahanya nggak ada. Nggak jadi. Tidak ada. Bang. habis tabrakan itu kami pikir. Tapi dia ngechat nggak kayak, Rip kenapa nggak ke rumah gitu? Kenapa nggak Ketemu main? kami di tempat kerja, cuman dia bilang kenapa kau nggak pernah ke rumah? Malu-malu saya sama mama. Iya Lanjut motor saya belum bisa ganti. Terus dia kayak santai udah gitu enggak? Iya saya bilang mama aku marah sekali. Gue mikir akan menenangkan. Gue mikir udah santai Rip, kata papa. Makanya mama aku marah sekali. Santai sih mamanya santai bang, mamanya santai. Santai ya. Tapi perjalanan seru lah ya lu sama si Seru Adi. bang, seru bang. Dia tuh sama Aldi. itu kadang saya bikinin materi soal dia pelupa, memang pelupa. Si Adi tuh. Iya pelupa banget gitu. Saya pernah kadang kalau udah pulang dari kerjaan dia panik lagi. Apalagi yang hilang? HP, cari HP, udah panik tuh, udah nggak ada kayaknya. Sampai di parkiran di tempat Di dashboard. Di dashboard motor. tidak lupa. Segitu lupa. Sampai sekarang kadang nih mau konten nih, ayo kita collab. Sampai di tempat collab, ayo. Udah panik mukanya. Entar dulu. Saya bilang apalagi yang kau lupa? Casnya, kabelnya, memorinya. Enggak, kameranya lupa. Maksudnya kamu adalah kameramen. Hey, itu senjatamu nih. Itu harusnya dikalungin pertama gitu. Sampai muka panik. Kamera saya lupa. Saya bilang, "Ini pakai HP saya." Yang katanya pernah ketinggalan adiknya juga ya? Ini. Iya, itu Bang pernah. Saya cerita tuh di podcast. Dan katanya sempet dia bahkan malah ngerekamin Densu ya, lupa kerja sama kau ya. Memang cari kerja lain ya. Siapa ya? Udah lupa orang parah sih itu. Saking lupa. Kalau lupa orang berak celana biasanya itu. Berak di celana. Iya. Tapi kita mau nostalgia dikit nih, Riz. Sebenarnya kan Soal Ramadan, ini kan kita lagi nuansa Ramadan nih. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau kita ini kan dari orang latar belakang yang beda-beda ya. Daerahnya beda-beda, kayak Jegel itu dari Binjai. Ya. Arif Makassar, Goa ya. Goa dari BRI. Loh, masih BRI. Masih aja. Masih. Asal kau tahu itu dialog kemarin loh. Konten kemarin. Masih di bawah. Gua dari Bima kan. Iya. Kalau perbedaan yang kita bertiga rasain nih sama yang di Jakarta apa sih? Dari lu dulu Arif. Apa yang lu rasain? Apa ya suasananya mungkin ya, karena di Makassar tuh lebih, maksudnya kita juga gitu makanannya. Sementara mohon maaf di sini tuh makanan Makassar paling coto gitu. Iya. Coto. Kalau di sana tuh ininya kue-kuenya juga ada yang khas Iya, banget ada ya. yang khas. Oh, ada pisang hijau. Pisang Iya, hijau. iya, Nah, iya, di sini tuh agak sulit pisang hijau. Ada di dekat rumah juga. Tapi mahal. Iya, begitu. Kalau Itu aku yang sih, paling ini sih. di Jakarta ini, aku sempat ngerasain momen buka puasa di jalan. Terus sedih kali rasaku tuh. Oh, di macet-macetan. Di ya? macet-macetan. Iya, gue juga pernah tuh, iya. Batal ini cuma minta minumnya Abang Gokar. Sampai Dulu tuh iya. Oh, lu nggak minta, maksudnya nggak beli dulu gitu, nggak Nggak ada yang bisa dibeli. Oh, jadi kalau macet-macetan nih, Bang minta air gitu. Iya, dia lagi di Gokar. Oh, di Gokar Buka saya puasa pikir macet. ini. Udah. Minta air dong. Ya udah Pak. batalinnya gitu. Kalau di rumah kan jarang ada momen terjadi buka puasa di jalan kan. Iya, pasti Jalan di nggak rumah. macet. Kalaupun misalnya kita waktunya berdekatan ya kita bisa melipir kemana sih enggak. Iya, pasti ada. Ini macet-macetan, iya. Kita mau di mana? Misalnya di Sudirman mau singgah kemana? Iya. Jalan begitu. Oh, baru persis yang di iklan-iklan Ramadan kau itu ya. Yang betul. Nah itu juga yang aduh. Iya, macet-macetan gitu. Kalau main sarung jelas semua ada lah ya. Main sarung ya, Petasan. main sarung isi batu dulu ini ada. Di ini di sarung. Betul. Jadi itu di ujung, Bang, di ujungnya. Di ujungnya diisi batu. Kok mencelakakan sih? Ya kan emang niatin celaka. Namanya juga udah perang. Iya, namanya perang. Harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, namanya perang. Sama ini main ini enggak kau, Bang? Bambu terus. Oh, namanya meriam ya. Meriam yang pakai karbit. Iya. Kalau gue dulu nggak pakai bambu, tapi gue dulu pakai apa kaleng pilok.
Kalau gua Pipa. Pendek dong. Pipa. kecil tapi suara gede tuh, kaleng pilok dulu. Oh iya, kecil. Untuk pelurunya kaleng pilok. Buat ininya, buat rumahnya. Jadi di kaleng pilok dibakar ujungnya, buar gitu, itu kenceng pakai karbit juga. Karbit kan masukin ludahin, cuy gitu kan. Baru pang. Dilihat buang gitu kenceng. Oh, tapi itu dipotong ujungnya. Iya, Jadi kelihatan dipotong, begini. kelihatan. Iya. Kalau bambu tuh kan ada kayak 3 ruas, Iya, 4 3 ruas, ruas. Iya. dibolongin, diisi, dipanasin. Kalian pernah main ini nggak? Dia busi motor. Sama gue pernah tuh. Iya. Pakai korek kayu kan. Iya betul. Ya begini, Iya betul. Iya betul. Ada juga ya. Itu paling enak mainnya tuh abis subuh. Iya, Soalnya betul. jalanannya sepi. Iya. Soalnya kan harus di aspal dia. Betul, betul, Kalau di betul. tanah nancep. Iya, nggak bunyi. Nunggu motor. Bisa aja. Enggak masuk akal itu ya. Bisa Lu jauh. bilang bisa aja tadi kan masuk tanah dulu. Saya ke bawah. Pohon, kalau motor. Iya. Itu terlalu jauh ya. berlebihan. Pernah kena kepala temen gua dulu. Iya. Bocor, Bang. Oh, enggak sampai bocor, benjol gitu. Abang gua bocor palanya. Gara-gara ini, pung, dia lagi ini kan lempar-lempar asal-asal kan, pung, Iya, gitu. iya. Dar gitu, meledak, langsung kayak benjol gitu, tapi nggak berdarah, nggak meledak sih kepalanya ya. Tapi saya pernah Bang lagi sahur endurut pakai yang petasan yang ini kembang api Bang. Oh, yang buat tawuran tuh sekarang tuh banyak anak tawuran. Itu tuh teman saya lempar-lempar kayak Iron Man Bang. Iya. Bahaya kan itu, banget tuh. tapi. Bahaya itu. Iya, Orang iya. sempat masuk ke rok ibu-ibu. Jadi terang roknya. Bercahaya. Bercahaya. Jadi kayak ini Indahnya. apa namanya lampion. Terbang ibunya, terbang ibunya gitu. Kamu ya kurang ajar ya. Kayak orang grand opening gitu ya. Oke, berikutnya pengguntingan pipa. Pita. Pipa ya. Apalagi ya. Tapi kalau di kami tuh zaman dulu waktu kami kecil-kecil, Lebaran Idul Fitri, Ya. hari abis sholat Id siang itu ada perang. Perang. Pakai pistol plastik. Pas belas tapi di atas beca. Ih, lucunya. Di Binjai ya. Di atas beca. Jadi kami nyari musuh gitu. Kayak ayo sewa beca, kita 5 orang di itu udah bawa tembak. Gak nih. Dan itu eventnya semuanya tahu keluar. Hah? Banyak beca tuh. Banyak beca isinya anak-anak, tembak gitu. Tunggu dulu. Maksudnya ada persetujuan dari tukang becanya enggak? Ya ada dong, beca ada tahu disewa pasti. itu beca. Disewa. Disewa. Serunya. Iya bang, keliling-keliling aja ya. Gitu, keluar udah pakai kacamata, Iya, pakai iya, topi, tembak gini dia. nyari. Anak-anak yang lain tuh udah gitu juga. Ikut Itu juga. tuh musuh. Tembak lagi. Gitu. Oh, niat juga ya berarti. Niat. Itu Karena lumayan sampai sering sewa itu. beca tuh ya. Itu uangnya dari hasil angpau, gitu-gitu ya dipakai beli ya. Hampir rata-rata tuh. Tapi sekarang nggak tahu deh masih ada apa enggak. Itu kan Beca tukangnya masih tuh ada. tukang yang jualan pistol-pistol mainan. Itu dia malamnya jual peci tuh. Iya ada. Lu ingat dah lokasi itu, malamnya peci. Besok pagi habis sholat malamnya mainan. Mainan di jualan Iya, pistol iya, itu. Malah dia peci dibentuk jadi. Dia dari peci itu. Bukan. Pantas kayak Tinggal bau diganti mercon aja. ya? Tinggal diganti aja barangnya, nggak dibentuk. Saya kalau beca, iya bang, pas Lebaran hari pertama, itu lagi sepi-sepinya jalanan, jalan raya lagi sepi, kita sewa beca, terus 2, jadi satu beca kita naiki, satu beca kita suruh atraksi. Hah? Ada atraksinya Lu yang, lebih aneh nyuruh atraksi beca. tapi dia mau bang. Iya kayaknya Tapi lu dia, mau. ya, ayo bang, ayo angka 1 bang. Terus kalian apa gunanya? Begini, begini kita. Emang nggak bisa? Ya maksudnya bisa. Sebenarnya kan lu bisa nggak usah begini tanpa harus ada apa-apa sih? Iya. Nggak usah harus lihat di atas beca. Harus ada pemantiknya biar kita ini dong. Kan seru, orang Bang. itu sebuah seni itu kan orang yang melakukan itu. Iya. Kita yang datang, kita yang Iya. tepuk tangan, Iya. bukan kita yang bikin apa kita biar tepuk tangan ya. Bukan gitu kan. Iya, bukan kita bikin apa ya biar kita tepuk tangan gitu loh. Tapi kan lagi pegang uang ini bos, anak kecil, lagi pegang uang nih. Ayo, Jadi kayak puang-puang, Kamu bisa apa? iya. Kamu bisa apa? Oh. Gitu. Karena abangnya bilang, bang angkat 1 ban dong. Tidak mau saya. Kalau kau kasih uang. Kalau kau kasih uang, kalau kau kasih uang saya mau gitu artinya. Sudah, pasti patungan 2.000, 1.000 gitu. Kasih dia, angkat lagi dah, angkat lagi, gitu-gitu bang. Gitu. Jauh dia sampai begitu terus tuh. Sekarang masih begitu. Sampai Jakarta dah. Jauhan mas, kan lewat laut. Iya kan ada laut, kan kita dibatasi oleh laut. Iya. Namanya bercanda bang. Rindu sih, tapi itu juga agak hilang. Kalaupun kita di sana kita akan hilang karena kita Karena udah masanya udah beda. iya, masanya Iya. udah beda. Masanya udah beda. Gue pulang ke Bima juga udah nggak seantusias dulu anak-anak bangunin sahur. Wah dulu kan gue di rumah gue ada pohon mangga kan. Ada pohon mangga. Terus pohonnya tuh keluar ini
pagar ke jalanan. Sangar tuh. Itu lagi bangunin sahur kan, terus suara berhenti tuh. Terus tiba-tiba gitu suara, wah bokap gue tuh denger tuh, anjing nih, langsung pakai golok keluar dikejar itu anak-anak bocah pada diambil mangganya gitu. Ada ikut bapak mau sahur gitu. Monyet lu anjing lu, dikejar pakai golok, ada yang lari ke sawah. Kan itu teman-teman gue kan, tapi gue nggak ikut waktu itu, jadi gue nggak ikut. Terus teman-teman gue, besoknya gue yang kena, bapak lu tuh kagak bener dah, gue cuma mau ngambil mangga 1-2 biji, masa nyampe nyawa sih taruhannya. Gue jalan, dia sampai ada yang masuk ke sawah masuk kakinya sepaha gitu-gitu gara-gara dikejar bapak. Takut lah pasti kalau golok bang. Tapi kalau ketangkap anaknya nggak mungkin dibacok bapak. Nggak mungkin sampai dibacok, paling kayak kelingkingnya atau kayak John Wick. Jadi kayak nih kelingking ini buat hari ini. Kalau lu dari besok lagi, gue nggak tahu mungkin makin atas ya. Tapi kalau saya bang yang di ini pasti ada juga di daerah bang. Naik motor subuh, nyubuh. Oh iya, kami bilangnya asmara subuh. Asmara subuh. Karena itu adalah momen kita ngecengin cewek-cewek. Subuh-subuh. Asmara telah berkali. Beda. Itu tuh paling sering bang. Asbuh, kami bilangnya asbuh. Tapi dulu di Makassar ada yang sampai pacaran tuh cowoknya pakai mukena. Biar bisa boncengan sama ceweknya. Cowok pakai mukena, ceweknya juga. Jadi dikira berteman. Naik motor digerebek kan. Buka makananmu. Ih, cowok. Taunya yang belakang juga cowok. Jadi cowok. Kami suka mukena ini. Ya buat apa mas? Kalau dua-duanya ya udah beli jadi cowok aja. Buat apa mukena kalau dua-duanya cowok? Tapi kan dia suka mukenanya. Buat apa? Warnanya bagus gitu. Kalau di kampung kalau gua mah enggak, biasanya ibu-ibu sama suami istri tua gitu ya. Suami istri yang udah pada tua, yang tadi yang jalannya begini yang di batu-batu. Iya, di batu-batu, di aspal gitu. Kalau gua ini dulu kan di rumah gua tuh, jadi ini perumahan gua, terus ini ada kayak tebing gitu, kayak ada gunung. Nah, tuh kita pada naik ke atas gunung itu, Rengge namanya. Apa namanya? Rengge. Rengge itu apa, Gen? Rengge Naik itu aja. tebing. Jadi ini perumahan gua kan di bawah. Terus ini kayak ada gunung gitu, terus tebing gitu, jadi tinggi. Jadi kita naik ke atas, terus udah melihat matahari dari yang perumahan itu, dari yang gelap, dari yang lampu nyala terus mati. Perumahan-perumahan itu sampai akhirnya udah matahari sampai panas sampai kayaknya pulang deh, harusnya pulang sih. Kalau gitu pulang. Jadi kadang ada udah terlalu panas sih. Iya sih gitu. Betapa ya, lama banget gitu ya. Iya. Nih ada juga cerita-cerita Ramadan ini dari netizen. Tadi kan dari kita kan. Ini dari netizen yang sudah kita kumpulkan selama setahun terakhir ini. Dari beberapa hari. Ini dari @ivan.bayu_s86. Halo Ivan Bayu. Ketika Ramadan tiba, aku berlindung dari warung nasi yang tertutup hordeng. Ternyata enak juga ya berlindung di dalam situ sambil minum es teh. Oh, kau udah berlindung itu kok masuk namanya. Itu namanya Anda buka itu kalau kayak begitu. Kalian kalau buka siang-siang diem-diem apa namanya? Kami tempus. Bucok. Kok ada nama-nama gitu ya? Kami tempus, tembak puasa. Tembak puasa, saya bucok, buka coko-coko. Buka puasa sembunyi-sembunyi. Oke, di Bima apa? Apa ya? Gue kayak soalnya gue nggak pernah ikut kegiatan begitu sih kalau. Iya. Tidak mesti mengikuti kegiatannya, tapi kita tahu. Iya gitu. betul, harus tahu. Nggak tahu gue, nggak tahu. Nah namanya bunga cili. Bunga cili itu buka ngumpet-ngumpet. Ini baru ini apa udah sebenarnya? Enggak, ada mata bunga cili gitu. Mata bunga cili itu ayo kita buka ngumpet-ngumpet. Iya. Sama ini nih. Warung horden itu kayaknya aku baru nemu di Jakarta doang. Iya, di Jakarta doang. Kalau di sana terbuka biar orang melihat, "Wow, lu dasar kafir." Iya. Kayaknya. Iya. Bener. Enggak ada, kalau di Bima malah enggak ada yang buka. Di Bima enggak ada yang buka. Enggak ada yang buka ya? Enggak ada yang buka. Emang soalnya kan enggak tahu ya kalau di Bima tuh karena kecil kan, terus kayak keluarga semua gitu kayaknya mungkin kayak. Jadi ada batasan ya, jelas ya. Malu kalau misalnya gitu, kalau gini malu ya. Nah, gue di Bima tuh makanya gue nggak bisa buka sembarangan gitu. Gue di Bima ya puasa full terus gue. Di Jakarta gue malahan baru puasa ngaco. Gara-gara punya temen yang sifatnya kayak setan gitu. Siapa tuh bang? Ada temen gue, jadi gue udah puasa nih. Ingat banget gue waktu itu baru masuk kuliah kan. Terus gue pulang tuh lagi puasa pertama tuh, ngelihat dia di Pohon Palem. Jadi di kampus gue di belakangnya tuh ada Pohon Palem, ada warung. Dia lagi minum Sprite sambil ngerokok. Gue samperin, lah lu kagak puasa? Kagak, udah santai. Dia bilang, lu puasa? Ditanya gitu ke gue. Puasa, gue bilang. Lu sholat subuh? Ya kagak. Lohor udah?
Ya belum, ya nggak tahu ntar. Sholat nggak? Ya nggak tahu. Lu mah puasa kagak sholat mah sama aja bohong. Lu cuma lapar doang, itu mah diet namanya bukan puasa. Mending lu buka. Tapi masa iya sih? Gue mikir gitu. Lu niat puasa tuh dari mana? Ditanya begitu. Emang tuh godaannya tuh. Iya, setan tuh. Tapi gua akhirnya gua kagak minum tuh. Keren. Alhamdulillah. Itu gua teh botol gua. Gua enggak bisa langsung soda kayak takut. Nggak bisa ya, harus langsung lambung. Jadi gua teh botol. Iya, teh botol dulu. Rokok gitu. Rokoknya mah tetap ya. Rokoknya tetap kalau rokok. Iya. Bang, tapi terakhir nih saya mau bilang, kau pernah nggak awal-awal puasa tuh terus tiba-tiba belum tahu ini tuh kau puasa gitu, Bang? Oh, ini latah. Tiba-tiba mau ambil minum gitu. Oh, iya, biasa. Iya. Dulu sempat hampir. Sempat kan? Dulu Teman saya juga sempat, dia sampai udah mau makan mangga itu, Bang. Mangga warna kuning banget nih. Dimakan, dikunyah. Terus saya bilang, kau udah puasa? Terus dia kunyah, astagfirullah gitu. Kok ditelan? Harusnya langsung diludahin. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Kalau diludahin dong kan itu kan. Iya, tapi kalau udah sampai mulut kan sari-sarinya juga udah ketelan pasti. Iya, jadi sekalian ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau gue pernah tuh gitu, kalau gue permen. Nah, yang tainya. Jadi gue suka sama anak cewek orang ini yang punya warung. Permen tai atau? Bukan permen tai. Maksudnya ada tai. Nah, gue lagi beli tai. Terus kembaliannya permen. Fermentasi tai gitu ya. Nggak ada perempuan. Jadi gue ada suka sama cewek. Nah, dia punya warung. Nah, orang tuanya yang waktu itu ngejagain gitu, ngejaga warungnya. Warungnya. Terus gue beli sesuatu lah. Terus ada kembaliannya permen. Nah, permennya habis itu langsung gue buka, gue makan di situ. Gue makan di situ terus gue pulang gitu aja gitu. Terus gue chat cewek itu. Terus dia bilang, "Kamu gak puasa ya?" "Ih, kok gak puasa?" "Iya, tadi mama cerita katanya kamu gak puasa. Gak boleh begitu." "Ih, kok gini sih? Astaga, gue lupa gara-gara itu. Gue makan permen. Gue asal masuk permen tapi aja." Tapi setidaknya kau diceritain loh. Maksudnya kau sempat Tapi dibahas gitu. citranya buruk. Citranya buruk. Citranya buruk. Iya. Tapi setidaknya di notice dong. Sama dianya, dia juga kayaknya ibunya cerita, "Kamu gak usah deket-deket sama si ini deh." Langsung tuh Langsung dia kita tadi makan permen gitu. Nanti kau dimakan lagi. Bukan nanti kau dimakan, nanti kamu gak ikutan puasa gitu. Kamu dimakan. Sempat gitu-gitu juga kadang-kadang. Karena masih lupa gitu kan, Bang. Iya. Tapi yang kangen tuh kalau udah ngumpul keluarga besar, bener dari rumah nenek tuh. Kalau Ramadan tuh rumah nenek sih. Kayak tante semuanya itu pada masak. Terus kita bisa tahu tuh kita itu keluarga seperti apa di pandangan keluarga gitu. Tergantung kita pas ada tamu kita ada di mana. Di dapur atau nyambut tamu atau di depan ngerokok. Tapi kalian harus nyiapin jokes tidak sih? Kan kalian udah tahu. Nggak ada, gue udah. Dia udah tahu gitu Nggak ada. Ya, jangan sampai. Kalau misalnya, wah, nyiapin recehan paling. Wah, Indra nih stand up nih. Langsung diam kamu. Diam. Om tante tuh gitu, diam. Langsung gini mulutnya. Bukan Ambarita. Berarti bapak lu termasuk yang disegani kali ya orang tua lu ya? Ya kayaknya sekarang. Oh iya, jadi kau aman enak tuh. Gitu. Terus dulu paling kangen ini kalau misalkan mau lebaran tuh tidur depan TV. Kayak ikan asin, disusun gitu. Kakinya kita di buffetnya TV tuh, gini Pak. Iya. buat ganti TV. Ganti TV biar gampang. Mainin itu yang kacanya tekek. Iya. Oh, yang ini push itu. Dalamnya kan DVD biasa. Iya, DVD. Ajaib tuh depan TV tuh. Kita tidur paginya udah di tempat tidur. Itu dipindahin. Dipindahin. Diangkat nyamuk kalau itu kalau kata orang tua gue diangkat nyamuk. Kamu nggak sadar gitu. Banyak juga nyamuk. Dulu di masjid kan itu nggak boleh tidur tempat imam, nanti dipindahin di kerenda. Iya, di beduk kalau gitu. Arif mau ada project apa nih? Iya kan, kayaknya kok udah lihat dekil ya sekarang ya? Iya, agak udah lihat nih. Saya cukur lah. Tumben dia jarang-jarang kumis-kumisan gitu. Saya bukan malas, Bang. Kenapa? Saya lagi ada proyek film. Biasa aja ya. Ya. Ada Bang nanti Bang. Proyek film? Tapi belum syuting. Doakan ya Bang. Oh, tapi udah tanda tangan kontrak gitu-gitu udah. Iya Bang, udah foto kemarin sama PH-nya. Film apa? Film di sini? Ada, Makassar. Oh, film Makassar. Iya, kayak Panai. Kayak Panai. Dia tuh yang bikin. Apa sih? Molulo. Nah itu saya tidak tahu PH-nya Molulo. Cuman uang Panai 2 nanti bakal tayang di bioskop juga. Nah itu tuh Vinisia Pro. Oh, ini kau untuk uang Panai 2? Bukan. Uang Panai 2 udah syuting. Tapi belum tayang. Ya, belum tayang. Yang 3 loh. Nah, berarti ini film latar belakang Makassar Bang. Temanya masih sekolah-sekolah. Judulnya nanti lah gitu Bang. Pemeran utama. Insya Allah. Keren. Hayati.
Tidakkah kau melihat kejamnya dirimu? Jangan ngomong gitu sama aktor Miracle lah. Oh iya betul. Sungguh. Ntar ke rumah aja kalau mau belajar. Saya mau dong. Bagaimana sih? Kalau kosong Gimana sih bang? Ajarin bang. Rumah Jegel bisa, rumah gua bisa. Gimana bang? Tatapan mata tanpa berbicara tuh mata bicara gimana sih? Malu kalau ngomong sama Regen, dia langsung sombong. Lu yang mulai, gua aminin aja. Sombong terus dia. Kayak banyak gitu, habis Miracle kan udah gitu. Kan jadi kayaknya jelek deh. Kayaknya itu ketolong Vino deh. Kok kita nggak di calling, Vino banyak gitu kan. Pade banyak, Tora banyak, habis kita berdua doang yang nyangkut. Malah konten-konten doang. Sama bang, saya juga layangan putus kayaknya nggak di calling lagi tuh. Iya, yang lain. Filmnya kan mau tayang, mau bikin. Iya, ada udah film, jalan kan? filmnya, tapi ya semoga lancar syutingnya gitu. Oh, nggak ada saya. Oh, lu berarti nggak putus lah. Nyangkut itu Masih Bang. jalan layangannya, Mas. Iya. Masih main. Masih main. Saya aja udah pulang karena Pakai kelasan, biar berani. Iya. Tapi ini siap bro. Oh berarti belum tahu syuting kapan? Mei, insya Oh Allah. syuting, abis lebaran syuting. Iya. Kita doain lancar. Amin, Bang. Nanti kalau film udah tayang promo lagi ya kesini ya. Ih, mau dong. Ya. Iya. Pokoknya tema I love you. Ya. Nanti promo lagi ya. Ajarin acting ya bang. Apa? Acting bagaimana sih tuh kayak? Kalau itu ke Vino lah. Orang dia yang bikin film laris. Jawabannya begitu. Tadi kamu. Enggak, kalau mau ke rumah gue ya. Kapan lo ada waktu? Ntar gue kasih lihat beberapa skrip gue, Oke, terus siap, ntar gue siap. kasih lihat scene kan udah ada Iya. di The Prime juga kan kita kan. Iya. Skripnya Mas kan paling yang di rumah kan Papa Rock and Roll, skrip ini kan. Masih ada simpan skrip. Oh, masih mereka gue simpan terus kan ntar ada ini ntar gue liatin. Iya. Ketika adegan ini skripnya seperti apa, bagaimana pengembangan gue, bagaimana sebenarnya Apa Story-nya. background story, membangun background story. karakter seperti apa yang kau katakan. iya. Hai Vino. Tapi agak lain tuh gimana sih? Bang? Bagus agak lain juga. itu padahal Lumayan nanti datang aja promo ke situ. Iya. Terima kasih banyak Ade Brata ya. Lancar-lancar puasanya. Siap, lancar. Salam sama Sabi, Salam sama Sabi. salam sama teman-teman di Siap, Makassar siap. juga. Iya. Rencana mudik kan nih? Mudik bang insya Allah. Mudik ya, insya Iya. Allah ya. Alhamdulillah. Berarti bisa lah oleh-oleh gitu. Bisa lah oleh-oleh. Beli lah rendang kan dia. Itu Mas dialog yang di BRI kemarin Ini itu. semua skrip yang kemarin ini mbak dibawain terus. Terima kasih bang. Iya, Ingat kalau mudik Ya. apapun ceritanya naik Citylink. Oke. Siap dong. Dia kayak enak banget. Gua nggak dapet gua. Dipotong itu ya PP apapun ceritanya sih tarau. Tapi terakhir deh. Sampai ketemu lagi di Geger. Gua pikir apaan?